Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang soal-soal dari permutasi, kombinasi, dan faktorial, yaitu pada soal uji kompetensi 2 bagian yang A. Untuk soal yang pertama, ini judulnya adalah uji kompetensi 2 ya. Uji kompetensi 2 bagian A. Bagian A. Yang pertama, hasil operasi dari 8 faktorial per 6 faktorial dikurangi 4 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial adalah 8 dengan 6 besar mana? Besar 8 ya. Maka yang kita jabarkan kalau faktorial adalah yang lebih besar. Berarti berapa? 8, 7, ini 6 faktorial per 6 faktorial dikurangi 4, 3 ya. Di sini kemudian 2 kali 1 kali 3 faktorial, ini ya dicoret. 8 kali 7 adalah 56, 4 bagi 2 adalah 2. Maka jawabannya adalah 54 untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, perhatikan nomor 2. 15 kali 14 kali 13 kali 12. Maka perhatikan ini ya. Untuk menyatakan ke dalam bentuk faktorial, kita harus cari yang paling besar. Di sini urutannya berapa paling besar urutannya? 15 faktorial per sebelum 12 11 faktorial. Nah, ini untuk soal nomor 2. Kemudian soal untuk nomor 3. Soal nomor 3. Perhatikan soal nomor 3 di sini adalah n faktorial per n-2 faktorial kali 4 faktorial sama dengan 10. Nah, langkah pertama ya, kita lihat dulu mana yang besar, n atau n-2. Yang besar adalah n faktorial, maka yang dijabarkan apa? N faktorial ya. Berarti n kali n-1 kali n-2 faktorial per n-2 faktorial ya. 4 faktorialnya kita ambil sini karena kalikan dengan sesama bilangannya, berarti 10 kali 4 faktorial, ini kita coret ya. Kemudian n kali n adalah n kuadrat, n kali min 1 min n sama dengan 10. 4 3 2 1 adalah 4 3 2 1 ya. Di sini maka n kuadrat min n sama dengan 4 3 2 1 12 kali 2 240. Maka n kuadrat min n min 240 sama dengan 0. Nah, bagaimana kita memfaktorkan? Kalian bisa menggunakan pemfaktoran. Kalian bisa melengkapkan dengan kuadrat sempurna. Bisa dengan menggunakan rumus kecap. Ya, rumus kecap ABC itu ya. Dari n kuadrat min n min 240 pemfaktorannya adalah di sini n ini min 16 dan ini plus 15. Maka n min 16 sama dengan 0 atau n plus 15 sama dengan 0. Maka ini n-nya 16 atau n-nya sama dengan min 15. Jadi jawabannya adalah n sama dengan 16. Selanjutnya nomor 4. Nah, kita perhatikan nomor 4. Dari 6 orang pengurus suatu organisasi akan dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Banyaknya hasil mungkin yang terjadi dari pemilihan tersebut adalah, perhatikan, 6 orang ini akan dipilih ketua, sekretaris, bendahara. Soal ya, di dalam soal ini kita hitung 3 orang ya, tapi kalau dijabarkan maka menggunakan apa? Permutasi. Soal ini yang diketahui dulu adalah 6 orang ini, kemudian dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti menggunakan permutasi. Maka jawabannya adalah yang nomor 4
6, totalnya 6, mau diambil 3. Ingat rumusnya permutasi adalah 6 faktorial per 6 min 3 faktorial. Maka 6 faktorial per 3 faktorial berarti 6, 5, 4, 3 faktorial per 3 faktorial. Ini dicoret. 6 kali 5 kali 4, 30 kali 4 adalah 120. Jadi ingat, untuk soal permutasi salah satu cirinya adalah dijabarkan, ya, dijabarkan ini. Apa bedanya dengan kombinasi? Untuk mengetahui perbedaan kombinasi, kita lihat soal nomor 11. Suatu kelompok belajar sains mempunyai 8 anggota. Dari kelompok tersebut dibentuk tim yang terdiri atas 3 anggota. Perhatikan, apakah 3 anggota ini dijabarkan? Tidak ya, karena bedanya dengan nomor 4 tadi dijabarkan, maka yang dijabarkan adalah soal permutasi. Kemudian yang tidak dijabarkan ini, ya, dari 8 langsung dipilih 3 orang tanpa menjabarkan kedudukannya, maka soal nomor 11 ini adalah soal kombinasi. Itulah perbedaannya ya. Berarti kalau nomor 11 itu berapa ya? 8 kombinasi 3. Ingat, 8 faktorial, 8 min 3 faktorial kali 3 faktorial. Berarti 8 faktorial per 5 faktorial kali 3 faktorial. 8, 7, 6, 5 faktorial per 5 faktorial 3, 2, 1. Coret ya, maka jawabannya berapa? 56. Nomor 11 jawabannya adalah 56. Ingat, permutasi dan kombinasi. Selanjutnya nomor 5. Perhatikan, sebuah tim penyuluh terdiri atas 3 dokter dan 4 ahli gizi. Semua anggota tim penyuluh duduk berjajar di depan peserta penyuluhan. Banyaknya kemungkinan posisi duduk jika harus berselang-seling antara dokter dan ahli gizi adalah, bagaimana ini? Apakah soal ini ya? Soal ini juga termasuk soal permutasi. Ya, soal ini adalah juga termasuk soal permutasi. Tapi lebih baik ya, biar kita dapat gambaran lebih lanjut, kita bisa menggunakan saya menggunakan filling slot ya. Saya menggunakan filling slot tabel ya. Tabelnya begini, karena duduknya berjajar dan harus selang-seling, berarti ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kita anggap kalau ahli gizi itu adalah gizi 1, gizi 2, gizi 3, gizi 4. Sementara dokternya adalah dokter 1, dokter 2, dokter 3. Kalau berselang-seling, apakah mungkin dokternya dulu? Tidak ya, tapi yang pasti adalah gizinya dulu. Kalau dokternya dulu, maka nanti akan ada 2 bangku yang gizinya duduk, jadi tidak boleh karena mintanya harus berselang-seling. Maka kedudukan pertama ini bisa diduduki gizi 1, bisa gizi 2, bisa gizi 3, bisa gizi 4. Ada berapa kemungkinan kursi pertama? 4 ya. Kemudian selanjutnya di sini kita langsung ke selang-seling ya. Berarti kita ke sini kalau anggap saja gizi satunya sudah duduk. Berarti tinggal berapa? Gizi 2, gizi 3, gizi 4. Di sini ada 3. Kalau gizi 2-nya sudah duduk, tinggal berapa? Gizi 3, gizi 4. Ininya 2. Gizi 3-nya sudah duduk, tinggal gizi 4. 1. Nah, kemudian kita bahas ke dokter. Dokternya yang duduk adalah dokter 1, dokter 2, dokter 3. Ada 3 ya. Dokter 1 duduk, tinggal dokter 2, dokter 3. Dokter 2-nya duduk, tinggal dokter 3. Maka di sini adalah yang gizi 4, 3, 2, 1.
kemudian yang dokternya 3, 2, 1. Ya, maka banyak kemungkinannya untuk susunannya dokter dan ahli gizi 4, 3, 2, 1 itu sama dengan 4 permutasi 4, 3, 2, 1 itu sama dengan 3 permutasi 3. Ya, karena selang-seling, maka jawabannya adalah 12 kali 2, 24, 24 kali 6, maka jawabannya adalah 144. Untuk soal nomor 5. Kemudian untuk soal nomor 6. Soal nomor 6. Perhatikan, 9 buku terdiri atas 4 buku matematika, 3 buku pengetahuan umum, dan 2 ensiklopedia. Akan disusun dalam suatu barisan. Nah, jika setiap jenis buku tidak boleh terpisah, maka banyaknya susunan berbeda yang dapat dibentuk adalah di sini tadi yang nomor 6 ada 4 matematika, kemudian ada 3 buku pengetahuan umum, ya, kemudian ada 3 pengetahuan umum, kemudian ada 2 ensiklopedia. Jika tidak boleh terpisah, maka 4, 3, 7 tambah 2, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak boleh terpisah. Ada kan pertama ini matematika 1, 2, 3, 4. Ini 4, ini sudah berarti M2, M3, M4, ini 3. M3, M4, ini 2, ini M4, 1. Kemudian kalau sudah pengetahuannya 1, 2, 3, P1 nya sudah P2, P3, kemudian P3, kemudian ensiklopedia 2, 1, ini 2, ini 1, ensiklopedia 2. Nah, dari sini kan kita bisa menempatkan, ya, ini 4, 3, 2, 1 adalah 4 faktorial, ini 3 faktorial, dan ini 2 faktorial. Nah, ini kan tidak boleh terpisah. Jadi kesempatan bersama ini bisa diduduki matematika juga, bisa pengetahuan, bisa ensiklopedia. Maka kita buat lagi di sini perputarannya, bisa matematika, pengetahuan, ensiklopedia ada 3. Jika matematikanya sudah, maka P-nya sudah, tinggal I. Berarti kali 3 faktorial. Maka jawabannya adalah 1728 untuk soal nomor 6.